If you guys get this song, get out my face! Salam lestari, salam konservasi. Mengenai cuaca ini kepada mereka juga tidak sih, tapi lebih ke ada sih efeknya ya dari cuaca ini mengenai lingkungan. Pasti ada, dan mungkin teman-teman narasumber kita nanti akan bisa share juga. Bagi yang mau ikut gabung juga nanti kami persilakan. Saya sapa dulu. Yang pertama ada Yosepi lagi, maaf nih kalau salah ngomong ya. Siang ya Sophie. Siang Bang. Yang satunya ini ada Regina Spazira. Nah, Halo, selamat siang. siang, aja malu santai aja. Kita cerita-cerita ya yang saya katakan tadi. Memang kalau sharing tuh enaknya mengenai lingkungan tuh kayaknya asik aja gitu ya, apalagi yang memang lingkungan atau mungkin alam sekitar kita tuh semakin tahun semakin bagus. Secara kita tidak sadari begitu ya, apalagi teman-teman ini sudah fokus nih di jurusannya masing-masing. Contohnya yang satu ini, Josephine ini jurusan apa nih? Ini saya di biologi, kita fokusnya ke dalam lingkungan, terutama di tumbuhannya. Nah ini udah bilang nih, udah fokus kan dia mau kemana. Terus ada juga Regita, ini panggil Gita atau gimana? Gita aja. Kalau Regita jurusan lebih ke apa nih? Kalau saya sih jurusannya biologi, tapi fokusnya lebih ke lingkungan, tapi ada basicnya juga di mikro. Keren-keren ya teman-teman ini. Mungkin teman-teman yang di luar sana yang mendengarkan ya. Salah satunya juga tema kita mengenai menyikapi pemanasan global dengan Go Green. Ini kembali ke lingkungan juga sih sebenarnya. Kita cerita-cerita aja lah di sini. Mengenai tema kita sedikit juga menyinggung pemanasan global yang saya katakan tadi, kita tidak sadar sebenarnya ya. Ini secara perlahan gitu, bahwa ini hal yang memang sebenarnya harus diperhatikan juga. Ini sumbernya dari siapa sih sebenarnya? Pasti kita juga bertanya seperti itu ya, mengenai ya pastinya ada juga sangkut pautnya dengan diri kita ya. Ada yang mungkin yang kita salah lakukan gitu ya di lingkungan kita. Mengenai pemanasan global sendiri, kalau menurut Josephine sejauh ini bagaimana? Menurut saya awal dari pemanasan global ini secara umum kalau kita bisa lihat di lingkungan kita ya ada dua hal. Yang pertama itu tentu saja penggundulan hutan, dan yang kedua itu sampah, masalah sampah. Kalau untuk penggundulan hutan sendiri dia mempengaruhi pada air yang ada di lingkungan kita, yang mana kalau misalkan kita tahu kalau hutan itu paru-paru dunia ya, sehingga kalau misalkan hutan itu dihilangkan atau digunakan untuk kepentingan yang lain, jelas saja bakal berimbas kepada suhu di lingkungan kita. Kemudian untuk sampah sendiri, sampah ini kalau dia terlalu banyak, terlalu menumpuk di lingkungan masyarakat, dia bisa berpengaruh ke ozon, Bang. Jadi apabila lingkungan kalau lapisan ozon kita meninggi sedikit demi sedikit, jelas akan mempengaruhi suhu di lingkungan kita yang sekarang. Itu penjelasannya sangat masuk akal itu ya, bahasanya logis banget gitu. Harusnya kita juga sadar ya bahwa ternyata emang efek dari manusianya sendiri. Nah, kalau pemanasan global sendiri ini sebenarnya bukan tahun-tahun ini ya. Kalau mengenai hal tersebut mungkin sudah tahu. Nah, lama sekali ya kalau mengenai hal tersebut ini. Kembali lagi ke generasi ya, generasi yang seperti apa sih yang pengen gitu ya untuk ke depan ini seperti apa. Mengenai juga ya lingkungan, mengenai lingkungan yang ada di sekitar untuk kita sendiri. Lingkungan sekitar sebenarnya pengaruh tidak sih dengan adanya pemanasan global ini? Sangat berpengaruh sih kalau menurut kita. Masih berkaitan dengan yang aku jelaskan tadi. Itu dari misalnya hutan itu udah muncul gara-gara untuk pembangunan berkelanjutan, itu sangat berpengaruh sekali terhadap pemanasan global. Membahas pemanasan global sendiri ini, tentu teman-teman semua tahu nih apa itu pemanasan global. Pemanasan global itu kan sekarang lebih terpacu pada perubahan iklim dan suhu, yang mana hal ini selain disebabkan oleh yang disebutkan
disebutkan Opin tadi. Tentu saja itu karena mulai dari manusia sendiri seperti penggunaan energi listrik yang berlebihan, dan juga ini lagi marak-maraknya sekarang pembakaran fosil yang diakibatkan batu bara, minyak, dan gas itu sangat berpengaruh sekali. Kalau ngomong kayak gitu saya langsung berpikir ya mereka kan bisnis gitu ya. Berarti kalau orang-orang biologi ini biologi lebih ke mengenai lingkungan ini ya bakal agak bertentangan dengan orang bisnis ya kan? Iya kan? Iya, yang di pihak yang ini yang mengatakan ya kita ini harus menjaga begitu ya, yang pihak ini ya namanya bisnis. Iya, ini apa ya? Sangat disayangkan juga kalau seandainya tidak mempunyai sesuatu yang boleh dikatakan ya walaupun ini memang ladang bisnis harusnya beliau memperhatikan ya. Tapi kita tidak terlalu terfokus memang mengenai menyinggung hal tersebut ya, seperti yang ya kita sama-sama tahu ya hal tersebut bahwa memang kalau di Jambi ya tidak dipungkiri yang disinggung kita tadi memang benar. Ini memang berpengaruh sekali sama lingkungan kita. Karena memang boleh dikatakan saat ini cuaca ini sama-sama ngerasain. Bagaimana kalau menurut Yosefin sendiri mengenai cuaca ini yang dikatakan tadi memang berpengaruh? Ya, ini juga berpengaruh sama pembakaran hutan tadi ya. Dengan pembakaran hutan yang terlalu banyak, terus juga bukan hanya pembakaran hutan saja, tapi juga pembakaran sampah, terus juga pengeluaran dari sampah-sampah yang seharusnya tidak menumpuk, tetapi ini menumpuk di suatu tempat, itu juga bisa berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh pada gas kaca di bumi ini. Itu bisa mengganggu, apalagi kalau dia hanya difokuskan atau ditumpuk di dalam suatu lingkungan, jelas itu bisa menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan tersebut. Dan itulah yang kita rasakan sebenarnya bukan di Jambi aja Iya. Kalau ditanya mungkin pendengar kita di luar sana juga jawabannya mungkin coba ngerasa tidak dari awal tahun kemarin sekarang tuh kayak semakin panas gitu ya kan? Panasnya beda. Kalau menurut pandangannya kita sendiri yang pemanasannya memang berpengaruh tadi bukan karena lebih ke sampah atau gimana? Soalnya kan seperti kita tahu di Jambi alhamdulillah tahun kemarin tidak terlalu parah mengenai pembakarannya. Berarti kalau menurut Yosefin kita sendiri mengenai pemanasannya lebih ke apa kalau menurut kita sih selain dari pembakaran sampah yang disebutkan Opin tadi, ada beberapa hal seperti penggunaan energi listrik yang lebih tadi. Seperti yang kita tahu kan sekarang kan zaman udah modern ya, zaman udah modern, semua serba canggih, serba listrik. Jadi penggunaan listrik yang berlebih itu dapat menyebabkan karbon dioksida itu menumpuk. Jadi karbon dioksida itu bisa menghalangi pemantulan panas dari bumi sehingga lapisan ozon itu menipis. Terus ada juga ini itu penggunaan kendaraan, itu juga menghasilkan karbon dioksida yang tinggi, itu dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Sedikit menyinggung kalau memang menggunakan kendaraan, jadi yang kalau menggunakan kendaraan yang listrik itu gimana ya? Nah, itu juga berpengaruh. Boleh disinggung mengenai itu. Berarti itu juga ngaruh? Iya, berpengaruh. Kenapa katanya go green ya? Iya, ini dilihat go green-nya itu dikarenakan tidak menghasilkan gas berkarbon monoksida yang berlebihan ya, tapi kita melihat dari listriknya. Iya, dia tetap menggunakan listrik juga. Itu sebenarnya kalau mau disinggung saya jujur pribadi panjang betul sebenarnya ya. Apalagi ya katanya udah mau disubsidi. Iya, benar sekali ya kan. Kalau mau berbicara seperti itu, hal seperti itu sebenarnya kita memang harus didudukkan dengan orang-orang yang memang pakar khusus sebenarnya ya. Tapi kita di sini lebih ke mengajak anak muda sebenarnya ya, memang harus peduli lingkungan gitu ya. Kalau memang harus fokus ke hal-hal tersebut, aduh panjang cerita kita. Tapi nanti kita akan tanya-tanya juga nih mengenai kalau dari mahasiswa sendiri pandangannya yang go green-nya yang pengen dilakukan atau yang sudah dilakukan nanti ya kita tanya. Dan untuk pendengar yang mau ikut gabung di line telepon 0711644482 atau 0813874408. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Mengenai go green yang saya katakan tadi, mungkin memang kalau untuk supaya semua orang sadar akan yang namanya peduli lingkungan mungkin agak sulit ya. Walaupun ada pelatihan entah itu berulang-ulang segala macamnya, itu menurut saya agak sulit lah ya. Kembali ke kesadaran masing-masing mengenai go green sendiri. Yosefin, kalau di lingkungan Yosefin sendiri
orang-orang yang memang peduli lingkungan ada tidak sih sebenarnya? Kalau dilihat secara langsung itu tidak ada ya, karena orang-orang bahkan cenderung lahan yang sudah jadi kebun itu biasanya diratakan untuk membangun perumahan yang baru atau gimana, biasanya itu langsung diratakan saja. Apalagi dikatakan di situ ada, kalau tidak salah di daerah Yasemin ini kan daerah Manyang, kalau tidak salah ada itu yang memang tanahnya sekian hektar, yang itu mau di bahasanya apa ya, pokoknya mau dijadiin perumahan gitu. Itu sebenarnya berpengaruh ya sebenarnya ya kan? Itu lumayan berpengaruh, karena kan saya juga tiap hari ya, karena saya lihat yang awalnya itu lapangan hijau, yang awalnya kita kan sering main-main di situ, sekarang tuh udah nggak ada lagi, udah tanah merah semuanya. Berarti memang apalagi yang saya katakan setiap tahun itu berubah, di tempat Yosef ini udah ngerasain hal seperti itu. Udah terasa. Kembali kita ke Gitanya, karena kita ini agak kesananya, kalau bahasanya itu kesananya lagi udah berbatasan gitu ya kan, berbatasan sama Jambi gitu. Ya dulu kita tahu ya memang daerahnya Bagan Pete itu banyak pohon-pohon ya. Bilang hutan juga nggak hutan-hutan banget sih sebenarnya, tapi itu berdekatan dengan kalau tidak salah kebun sawit juga daerah situ ya. Itu gimana kalau menurut kita menurut kita yang memang merasa tidak sih ada perubahannya gitu, ada go greennya ini orang kurang sadar gitu, ada tidak atau begitu? Tentunya ada sih, sangat signifikan sekali. Sangat disayangkan sejujurnya, dulu waktu kita awal pindah ke sana, itu di depan rumah kita karena lorongnya paling ujung, itu masih hutan, hutan karet atau segala macam itu. Karena sekarang udah sangat berkembang sekali ya, jadi di sana itu diratakan semuanya, dibangun perumahan baru, jadi sangat disayangkan. Sangat disayangkan, tapi ya kembali ke bisnis. Iya, Selamat siang. Halo. Waalaikumsalam Ibu Kartini, mau nanya apa nih? Iya. Betul. Baik, baik. Baik. Siap. Siap Ibu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kartini ini salah satu pendengar kita yang mulai aktif. Karena memang frekuensi kita sedang gangguan saat ini. Mungkin dia salah satu yang pengen disampaikan oleh Ibu Kartini. Lebih ke sharing sih sebenarnya Ibu ini ya, untuk teman-teman ini narasumber kita. Bahwasanya kalau di perumahan, saatnya di perumahan, contohnya juga nih kalau di tempat Yasemin sendiri, ini perumahan atau bukan, atau memang rumah pada umumnya? Perumahan, tapi saya nggak bisa nyebutin. Oh iya, maksudnya rumah kan namanya? Iya, perumahan. Ini juga perumahan kan? Nah, yang dikatakan oleh Ibu Kartini tadi, itu ada tidak di sana? Maksudnya seperti ada tamannya, ada saatnya pohon-pohon, itu ada tidak kalau di tempat Yasemin sendiri? Jelas ada, tapi tumbuhan tersebut biarkan tumbuh secara liar atau secara habitatnya, tapi dia memang ditunjukkan untuk tumbuh di tempat yang ditanam dia tersebut. Bahasanya udah taman tertentu lah ya. Kalau di tempat kita
sendiri? Kalau di tempat kita sih nggak ada ya. Nggak ada sama sekali, berarti rumah aja gitu ya? Rumah, tapi di depannya itu cuma ditanam pohon satu. Dan itu masyarakatnya kebanyakan di tempat pohonnya karena di sekitar itu mengganggu berarti. Jadi nggak ada. Kalau yang dikatakan Ibu Kartini tadi yang di-sharing ya sama kita itu sebenarnya memang harus sih ada ya hal tersebut seandainya kalau memang di situ agak tinggi kan orang tahunya kalau yang tempat agak tinggi mungkin agak terlalu panas gitu ya, kurang air segala macam, jadi harus ada tumbuhan supaya udara tetap segar. Mungkin pikiran seperti itu, tapi kan tidak semua perumahan paham akan hal itu ya. Yang mereka tahu ada tanah, ya tanah itu harus dijual gitu ya kan. Nah, Go Green sendiri yang boleh dikatakan ini himpunan, apalagi di UKM ini kegiatan mahasiswa mungkin di kampus ini banyak ya, tapi kalau teman-teman ini lebih ke di bawahnya memang fakultas sains ya, di bawahnya memang ada himpunannya mahasiswa biologi sains ini. Ada tidak gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh himpunan ini gitu? Kita sudah melakukan cukup banyak kegiatan ya Bang, dan ini kita juga mau ngelakuin kegiatan lagi nih. Besok kita bakalan membersihkan sampah di area Danau Sipin, yang mana ini kita bukan nggak bergerak sendiri, tapi kita juga bergerak bersama komunitas pencinta lingkungan untuk membersihkan sampah, dan sampahnya tersebut kita pilah-pilah terlebih dahulu, lalu akan diperlakukan sebagaimana jenis sampah tersebut seharusnya. Jadi memang kalau untuk memilah ini sebenarnya harus dilakukan ya, karena itu tadi kalau tercampur pun itu tidak bagus. Mendingan dipisah, karena kita tahu ini ada yang organik, anorganik. Ya, organik kan benar. Hal yang seperti itu juga yang saya katakan, kalau untuk memang ada sebuah seandainya komunitas datang ke sini, kalau seandainya kurang kesadaran juga dari mereka kan juga percuma. Itu berarti kegiatan yang akan dilakukan nanti ya. Kalau memang yang sudah nih sebelum-sebelumnya apa aja kegiatannya? Sebelum-sebelumnya kita juga pernah pilah-pilah sampah juga, tapi masih lingkup Universitas Jambinya aja. Nah, di situ kita pada tingkat awal untuk belajar memilah-milah, karena kan memilah sampah ini juga merupakan kegiatan yang penting ya. Nah, mungkin kalau dari kita sendiri yang dari kita sih dulu kita ada ya kegiatan menanam pohon sekitar berapa ya? 1.000 pohon. Nah, itu kita lakukan selain di rumah masing-masing, kita juga melakukan di hutan Universitas Jambi. Nah, itu sebagai bentuk kita untuk menanggulangi yang namanya pemanasan global. Itu salah satu kegiatan. Iya. Dan itu berlanjut tidak kalau dari tahun ke tahun atau cuma di awal dulu aja gitu? Tetap berlanjut pada hal seperti itu ya. Kalau kemarin yang pernah juga saya ketahui bahwa kalau mengenai pohon sendiri tidak semesti pohon yang harus tumbuhnya tinggi gitu, nggak mesti kan? Nggak mesti kan? Kalau pohon buah-buahan, kalau menurut kita atau ya sering gimana kalau pohonnya buah-buahan gitu? justru kalau pohon buah-buahan itu juga dapat untung ya, kita bisa menikmati juga, terus juga kita bisa berteduh, apalagi kalau pohon tumbuh-tumbuhan itu tidak terlalu mengganggu ya, karena tidak terlalu tinggi juga atau tidak terlalu semak. Jadi sepertinya lebih baik juga kalau buah-buahan itu ada di setiap rumah lebih baik. Jadi Go Green-nya itu sebenarnya bukan orang mikir saya pohon apa ya mau ditanam gitu ya, pohon mungkin contohnya pohonnya itu besar-besar gitu kan, nggak mesti seperti itu sebenarnya kalau Go Green itu ya, karena memang kita dapat juga dari apa ya, oksigen pastinya ya. Aku salah ngomong ya. Iya benar, kita dapat oksigen dari tumbuhan. Iya kan, kita dapat oksigen juga kan ketika memang di lingkungan kita itu tumbuhan banyak gitu ya kan. Dan memang untuk mereka-mereka ini kalau dikatakan bergeraknya sendiri mungkin nggak terlalu lama juga ya, apalagi mereka-mereka ini, teman-teman kita ini baru semester 4 ya. Sebenarnya perjalanannya bukan terlalu panjang banget sih sebenarnya. Nah, sejauh memang menjadi mahasiswa, dari kita sendiri mahasiswa biologi ini, apa yang dirasakan ketika terjun gitu ke dunia biologi, apalagi ketika tahu lingkungan kita ini sebenarnya banyak yang kurang bersih gitu, kurang apa segala macam, ada yang kurang gitu, gimana perasaannya? Dari kita terjun ke dunia biologi ya, itu sangat menyenangkan dan banyak hal-hal yang kita itu kayak
nggak terlalu berpengaruh terhadap lingkungan, itu tuh sebenarnya sangat berpengaruh sekali. Orang mikir biasa aja Ya, gitu. kayak biasa aja Iya. gitu. Ternyata itu sangat berpengaruh sekali. Banyak sekali orang. Berarti nggak nyangka juga dulunya ketika masuk di dunia biologi ya lebih ke sainsnya, oh ternyata lingkungan kita ini lama-lama gitu sebenarnya nggak sehat gitu ya kan. Iya. Apalagi adanya sampah tadi. Ini kalau ngomong masalah sampah, saya sampai kemarin juga pernah baca Jambi itu ternyata ada titik-titik yang ketika sampahnya naik itu mau dibuang kemana ya kan, kita kan mikirnya ya kan. Iya. Apalagi kita tempat TPA apa ya, tempat pembuangan akhir itu boleh dikatakan ada yang sampai nggak tahu nih mau dibawa gimana, Iya. saking banyaknya. Kalau Yosefin sendiri ini ketika terjun ini namanya ke dunia biologi, kemudian apa perasaannya nih? Contohnya di lingkungan sama seperti kita tadi seperti apa? Yang pertama lumayan kaget ya, karena kagetnya ini ternyata banyak banget gitu loh spesies-spesies yang unik, spesies-spesies yang berpengaruh sama lingkungan untuk meningkatkan hijaunya lingkungan, seperti lumut atau hewan-hewan kecil itu ternyata sangat berpengaruh sama lingkungan kita nih. Tapi ternyata dari entah itu pengundulan hutan, entah itu pembangunan perumahan seperti yang tadi telah disebutkan, ternyata mempengaruhi keberadaan spesies-spesies ini. Dan apabila spesies tertentu itu menghilang, itu jelas akan mempengaruhi Betul. sirkulasi di lingkungan kita sendiri. Dan ketika dikatakan oleh Yosefin tadi mengenai spesies, ini sangat disayangkan, benar ya, benar. Mungkin ada yang berpikir atau mungkin sampai juga mengingat dulu kalau di zamannya nggak tahu ya di tahun 2000-an kayaknya, kalau di Jambi sepertinya mendengar suara jangkrik itu udah biasa ya. Iya, benar. Iya kan, benar kan? Tapi saat tahun ke tahun itu semakin nggak ada sama sekali. Mungkin orang bilang nggak apa-apa sih nggak berisik, tapi secara tidak langsung kita berpikir spesies ini bakal hilang. Terpengaruh ke ekosistem juga. Iya kan, berpengaruh kan hal-hal seperti itu. Berarti emang berpikirnya anak-anak sains itu emang harus logis seperti itu ya. Kira-kira ini ke depan kita bakal kemana nih, gitu ya kan? Dan untuk Anda jangan kemana-mana. Saya kembali yang masih ingin bertanya, kami persilakan di layar bawah. Apa sih sebenarnya apa, entah itu dalam aura segala macam itu yang bisa dimanfaatkan apa gitu? Apakah dia ada sana memang kira-kira perkiraan ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan masih layak nggak sih dikonsumsi dari sana gitu? Dan gitu ya kan, belum pengen kita tahu. Emang bagus sih angkanya kalau menurut saya. Semoga memang teman-teman juga yang satu jurusan nanti juga bisa setahun pemikiran kalau ke kita sendiri nih nanti fokusnya penelitian lebih ke apa? Kalau kita udah disebutkan dari awal tadi, kalau kita bikin mikro, tapi untuk penelitiannya kita bakal meneliti mikroba yang ada di juga. Karena seperti yang kita tahu, sekarang ini kan banyak ya kurang sekali ditemukan air bersih. Nah, sungai itu sumber utama sebenarnya. Tapi karena masyarakatnya kurang ya hal kebersihan sungai dan sebagainya, mungkin sungai yang awalnya bisa dijadikan sumber utama itu tidak bisa dimanfaatkan. Nah, kita ingin memanfaatkan itu yang mana memiliki mikroba yang ada di dalamnya. Kalau bisa sungai tersebut kita isikan, lalu supaya dilakukan jadi dibersihkan juga, dan bagaimana sungai tersebut bisa dimanfaatkan. Ya, harapannya sih besar soal menurut saya, apalagi saya pribadi karena saya juga tahu sendiri sore matahari itu dulu airnya jernih. Iya, betul sekali. Mungkin di zaman atau generasinya Yosefin atau kita ini tidak benar-benar secara langsung melihat bahwa sungai itu bisa diminum, langsung diminum. Dulunya langsung bisa dikonsumsi bagi orang-orang daerah dulu kami bilang sana ya. Jadi sebenarnya ini harus iya, sebenarnya ini sangat disayangkannya itu mengenai ketika 2000-an kalau tidak salah 2006 atau 2000 berapa itu mulai airnya berubah. Dan kalau memang kata kita dia fokusnya lebih ke yang di sungai, saya harap sih kita tahu ya beberapa sungai yang ada di provinsi Jambi. Kalau sungai daerah Kumpe udah tahu ya? Sungai daerah Kumpe itu kita sebenarnya kurang tahu sih. Kalau di daerah dahulu ada lagi namanya Sungai Tabir. Nah,
Terus ada juga yang namanya Sungai Tebo, Batang Tebo. Terus ada juga Batang Besi kalau nggak salah segala macam. Nah itu berarti nanti bakal random diambil atau memang semuanya bakal diteliti di setiap sungai? Mungkin untuk pengambilan sampelnya ya, pengambilan sampelnya dari berbagai sungai. Dan nanti untuk yang fokus penelitiannya nanti mungkin satu sungai, nanti dibandingkan. Iya, kenapa saya berkata itu? Yasmin juga mungkin berpikir gini, Yasmin pernah tidak yang namanya mandi langsung di sungai? Kalau untuk di Jambi maksudnya? Oh, kalau dari Jambi Belum sama sekali ya kan? Belum. Sama kita juga kan? Kita pernah sih Pernah di sungai mana? Sungai Batanghari di daerah Nusantara. Dan kita di situ. Waktu itu udah keruh. Keruh tapi nggak sekeruh Nggak sekeruh sekarang ya. Iya, benar. Nah, ini yang saya pengen cerita juga bahwa memang ternyata memang generasi saat ini memang tidak paham kalau dulu air Sungai Batanghari, Sungai Tambak, semuanya itu sangat jernih dan itu benar-benar layak untuk dikonsumsi. Maka dari itu ini generasinya bahasanya kalau kita katakan imbasnya ke generasi yang berikutnya ya kan, itu yang sangat disayangkan. Makanya memang perhatian khususnya itu harus memang dari sekarang kita memang berpikir bukan untuk saat ini loh gitu, ke depannya. Tadi kita juga bercerita lumayan panjang mengenai lingkungan ini, dan kembali juga lingkungan itu pembahasannya tidak di situ-situ saja sih sebenarnya, apalagi lingkungan ini berkelanjutan untuk generasi yang baru. Dari Yosefin, ada tidak Yosefin atau kita mau jawab ya mengenai kolaborasi? Pastinya kita kalau namanya punya sesuatu bahasanya kami itu punya program Pak, seandainya gitu kan, kami itu punya keinginan segala macam, tapi kan kalau cuma sekedar materi kan kurang bagus juga, apalagi kalian berdua ini orang yang memang harus action gitu ya kan. Nah itu gimana kolaborasi? Kita sebenarnya bukan cuma mau bergerak sendiri ya. Kita kalau misalkan mau mengajukan suatu kegiatan, itu benar-benar lebih baik mengajak instansi tertentu. Jadi suatu instansi yang peduli lingkungan itu juga tidak merasa mereka bergerak sendiri. Mereka tahu, oh mahasiswa ini tertarik gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan kita aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan peduli lingkungan, tentunya nanti mereka juga akan berbalik juga kepada kita. Mereka akan ikut mengajak. Nah, jadi kalau misalkan kita merasa dari himpunan biologi sendiri nih udah banyak yang tertarik, kita dengan mudah bisa mengajak mahasiswa lain. Nah, perlahan-lahan kita bakal mengajak mahasiswa dari jurusan lain, dari fakultas lain, malahan itu lebih baik lagi. Dan juga sedikit juga menyinggung mengenai lingkungan ini, kalau menurut saya kalau dikaitkan sebenarnya bukan hanya fakultas ini aja gitu ya kan, bukan hanya fakultas sains gitu, sebenarnya semuanya memang peduli sih, peduli mengenai lingkungan ini. Semua yang ada, apa lagi ini kan bahasanya dimulai dari lingkungan kampus segitu kan biasanya komersialisasi. Dan juga kita tahu juga di lingkungan kampus itu ada yang namanya memang harus paham dan sadar lingkungan ya kan. Di sana kan kalau saya tuh tahunya memang kerja itu paling besar gitu ya kan, besar secara lingkungannya gitu, besar secara pengaruh juga ya kan. Nah, bahkan memang di sini bukan bahasanya cuma mahasiswa doang, berarti adalah kira-kira yang bakal ini yang bakal kami lakukan gitu ya kan. Dan memang harus ada kolaborasi dari ini karena masih terakhir saya dari Yosefin sendiri mengenai harapan atau mungkin ajakan lah kan tadi katakan ngajak ya gitu ya. Nah, kalau mau ya alhamdulillah, nggak mau pikir-pikir lah lagi gitu. Dari Yosefin sendiri Kepada rekan-rekan, terutama kepada mahasiswa, alangkah lebih baiknya kita kembali kepada diri kita sendiri. Memang kita harus peduli lebih lanjut kepada lingkungan kita, apalagi di masa depan kita lah yang bakal menempati bumi ini terutama Jambi. Jadi alangkah lebih baiknya kita mulai peduli lingkungan sejak kita mahasiswa, kita bisa melakukan banyak hal. Jadi lebih baik kita melakukan hal tersebut. Keren sih kalau menurut saya, apalagi kalau disinggung mengenai Anda itu tinggal di mana ya, bukan di planet, masih di Jambi gitu. Kamera dari kita sendiri gimana? Jadi harapannya ya, terutama dari mahasiswa ini sangat luas kan pemikirannya. Jangan kuku. Jadi mahasiswa ini kan pemikirannya luas, tentu lebih
lebih tahu ya tentang gimana pengaruh lingkungan terhadap kehidupan. Jadi harapannya lebih sadar aja kalau misalnya kita sendiri, kita per individu itu peduli terhadap lingkungan, pasti lingkungan kita akan terjaga. Betul. Kita mulai dari hal kecil aja dulu. Terus dan harapannya juga kepada semua masyarakat tentunya akan sadar kembali akan lingkungan, gimana pentingnya bagi kesehatan, bagi berkelanjutan di masa depan. Digarisbawahi sehatnya sih sebenarnya. Iya. Kalau udah nggak sehat gimana coba mau peduli? Iya, iya. Jangan kan peduli lingkungan, peduli diri sendiri aja gimana? Siapa yang peduli dengan saya gitu? Iya. Kalau udah sakit bahasanya gitu ya. Berarti ini kadang sumber penyakit ini memang berdasarkan dari lingkungan. Iya. Ini yang saya berharap memang Go Green ini cuma bukan sekedar omongan. Pengennya seperti itu. Apalagi tadi juga dikatakan Joseph, ini generasi ke depan gimana nih? Apa terus juga kita tinggalnya kan untuknya di Jambi, harusnya sadarnya itu bukan sadarnya nanti kan, harus sejak sekarang gitu. Karena mengenai globalisasi teknologi segala macam ya ampun, saya jadi sempat berpikir juga ini jadi apa kira-kira yang orangnya serba tahu digital tapi ada yang kita tidak sadar juga. Mungkin dari Josephine atau kita mungkin harus bertanya nih mengenai hutan. Coba tanya dengan anak hutan nanti bahwa memang di Jambi setiap tahun itu hutan Jambi semakin meningkat. Iya. Itu juga yang mungkin ada teman-teman dari fakultas apa kehutanan yang mau sharing juga gitu ya. Ini kembali juga kan masalah lingkungan ya kan. Iya, betul. Kepedulian kita bersama. Terima kasih untuk teman-teman ya Josephine dan juga Gita untuk datang ke studio dan mungkin supaya kita bisa sharing lagi. Oke. Mungkin ada program yang ingin berkolaborasi dengan RRI. Iya. Ya makanya sih gitu ya kan. Ini supaya menyadarkan kita bersama. Terima kasih pokoknya untuk semuanya. Dan ke studio Anda tetap bersama kami di 88,6 MHz.